Sobat Litusi, ketemu lagi dengan Ibu Litusi dalam Keluarga Litusi Talk. Kali ini kita kedatangan satu tamu yang sangat spesial. Karena apa? Kita kedatangan salah satu anggota keluarga besar Litusi. Siapakah dia? Sudah penasaran? Nah, inilah dia, Kakak Audra Giovanni. Halo. Apa kabar? Sehat sekali, sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Oke, Kak Audra adalah salah satu dosen di Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Beliau menyandang gelar doktor dengan salah satu kajian yang sangat spesial, yaitu perempuan dan politik. Nah, Kak Audra, langsung saja nih. Kak, dalam sejarah sosial politik Indonesia, seberapa banyak sih kontribusi perempuan? Seberapa penting kontribusinya? Dan kalau menurut Kak Audra, ada nggak tokoh inspiratif yang kemudian memberikan inspirasi untuk Kak Audra? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara perempuan dan demokrasi, itu pasti pertanyaannya itu adalah kenapa sih perempuan mesti masuk politik? Kenapa sih representasi perempuan itu penting banget di negara kita, bahkan di seluruh negara di dunia ya? Nah, untuk menjawab ini ada 3 hal yang memang menjadi poin dalam menjawab pertanyaan terkait dengan representasi perempuan. Yang pertama tentu saja kalau konteks negara kita, itu kita bicara mengenai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana di pasal 28B ayat 3 di situ dikatakan setiap warga negara itu mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk perempuan. Yang kedua itu bicara mengenai Pancasila, sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ kan perempuan sebagai wakil atau sebagai warga negara, dia berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan perempuan itu. Dan yang ketiga ini konteksnya global. Kalau kita pernah membaca atau bicara mengenai perempuan, hak politik perempuan di konteks internasional, tentu saja hubungannya dengan CEDAW. Ya kan, hak politik. Terus kemudian ada SDGs kalau yang kontemporer saat ini, di mana di goals kelima itu bicara mengenai kesetaraan gender, termaksud posisi perempuan di dalam politik. Siapa tokoh inspiratif? Waduh, banyak banget. Kalau bicara konteks Indonesia ada Ibu Megawati ya. Bangga banget waktu itu tahu Ibu Megawati sebagai presiden pertama Republik Indonesia perempuan. Nah, sampai sekarang juga beliau masih menginspirasi saya, terutama ya kalau bicara mengenai tokoh perempuan. Terus kalau bicara mengenai tokoh perempuan di eksekutif, itu juga banyak ya. Kan di kabinet Pak Jokowi ada 6 menteri perempuan. Nah, itu juga menarik perhatian sama menjadi inspirasi buat saya sebagai pribadi gitu. Wow. Kok serius banget ya? Sebenarnya udah serius sih. Oke, ya. Sudah serius banget ya sekarang ya. Ya, jadi perempuan banyak terlibat sebetulnya dalam sejarah politik di Indonesia, pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan mungkin sampai saat ini pun tadi seperti kakak sebutkan ya, banyak tokoh-tokoh perempuan yang juga terlibat langsung di dalam konstelasi politik. Nah Kak, kita sudah bicara kemarin pra dan pasca, tantangannya perempuan itu beragam, mungkin berbeda-beda di setiap masa. Kalau sekarang Kak, apa sih tantangan yang paling signifikan dihadapi oleh perempuan, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana kemudian akademisi khususnya UKI dan prodi politik bisa ikut mengambil bagian menyelesaikan tantangan itu? Iya betul. Kalau bicara konteks perempuan dalam ranah publik gitu ya, itu kan kalau kita bicara bisa kita bagi-bagi nih. Yang pertama tuh di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sama di tempat-tempat yang profesional gitu ya. Nah, kalau bicara legislatif itu saya pikir masih relevan sampai sekarang. Yang pertama itu terkait dengan regulasi afirmatif. Nah, di mana regulasi afirmatif ini kalau kita lihat kan pengalaman laki-laki itu kan tentu saja lebih banyak ya kalau bicara mengenai di ranah publik gitu. Apalagi kalau kita bicara sistem politik atau sistem pemilu yang proporsional terbuka, proporsional tertutup. Itu ada plus dan minus. Kalau terbuka, perempuan yang saya sampaikan tadi pengalamannya tidak sebegitu besar atau sebanyak laki-laki. Kalau tertutup ada plusnya juga. Jadi bisa ada kesepakatan bersama di dalam partai politik untuk memilih perempuan. Itu baru satu. Kemudian yang kedua itu berbicara mengenai relasi ketimpangan gender tadi ya. Relasi ketimpangan di mana ada budaya patriarki yang kuat. Tetapi dari kajian dilakukan oleh Prodi Ilmu Politik nih ya, yang dilakukan saya dan juga beberapa teman-teman dosen seperti Pak Sidra, kemudian ada Pak Budi dulu ya, juga beberapa mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian ini, justru budaya patriarki itu dimanfaatkan oleh perempuan caleg. Nah, maksudnya apa? Dia memanfaatkan nama besar suami yang kita tahu banyak juga para suami yang merupakan politisi atau kepala daerah atau nama besar orang tua.
orang tua laki-laki. Nah, itu dimanfaatkan oleh perempuan. Riset kami di NTT, di Jawa Timur, dan sekarang lagi di Sumatera Selatan. Nah, itu terkonfirmasi bahwa perempuan ini memanfaatkan nama besar suami ataupun orang tua laki-laki. Itu permasalahan dan juga ada kabar baik ya. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan bagaimana institusi politik yang kadang-kadang bias gender gitu ya. Kalau Ovi tahu, posisi-posisi strategis di partai politik kan sedikit perempuan ya, betul. Nah, hanya beberapa kayak misalnya di NTT lagi ya, karena riset kami di situ ada ketua DPD Partai PDI Perjuangan. Oke, di sana perempuan yang menjadi ketuanya gitu ya. Nah, terus kemudian juga kalau kita ke Sumatera Selatan juga ada beberapa perempuan menjadi ketua, salah satunya Ibu Anita yang juga ketua DPRD di Partai Golkar. Oh, menarik nih. Iya. Apalagi temuan yang kedua tadi, nanti mungkin kita bisa bahas bareng nih sama keluarga Litusik bahwa patriarki tidak selamanya buruk-buruk banget. Betul. Kalau bisa dimanfaatkan. Betul. Menarik nih kajian Kak Audra. Jadi nanti kita bakal ngobrol banyak nih di pertemuan kita selanjutnya. Nah Kak, saya mendalami yang pertama tadi Kakak sampaikan terkait dengan afirmasi keterwakilan. Nah, dan apalagi tadi Kak Audra bilang perempuan harus jadi pemimpin dengan berbagai tokoh inspiratif yang semuanya pemimpin. Sementara kan pilkada nih, Iya, betul. sudah rame kan nama-nama yang muncul kandidasi calon. Tapi sayangnya kok kayaknya perempuan gaungnya sedikit banget gitu ya. Semua cowok-cowok. Gimana nih Kak? Nah, sebenarnya nggak sedikit juga ya kalau bicara mengenai perempuan di pilkada nih spesifik gitu ya. Kita ada satu contoh Ibu Airin di Banten gitu ya. Ada juga Ibu Risma yang digadang-gadang bisa running di DKI 1. Terus kemudian kalau konteksnya lokal di Sumatera Selatan ya, hasil riset kami. Salah satunya Ibu Anita, beliau running sebagai calon wakil gubernur. Di NTT juga demikian gitu ya, ada beberapa tokoh yang memang populer yang digadang-gadang running di pilkada. Ini tidak terlepas dari penelitian kami saja, tapi saya juga yakin kayak di Kalimantan, Sulawesi, mungkin Papua atau NTB gitu ya, atau Bali dan seterusnya, dengan budaya patriarki yang tinggi, tapi ya pasti partai punya keinginan yang besar supaya perempuan juga bisa berkontribusi. Memang kita kan pilkada ini di 37 provinsi ya, 37 kabupatennya 415 sama kota 73. Ya walaupun tidak bisa setengahnya, tapi setidaknya perempuan bisa masuk, itu bisa membawa sesuatu yang baru gitu kan ya. Seperti itu. Jadi tetap ada peluang ya. Ada. Meskipun mungkin di media itu bukan menjadi sesuatu hal yang mainstream, tapi tetap ada peluang dan perempuan mau sebenarnya terkenal. Bisa juga gini, media ini nggak terlalu seksi kali ya ngangkat isu perempuan sebagai calon kepala daerah gitu ya. Justru yang diangkat itu adalah laki-laki. Padahal perempuan juga punya kemampuan dan potensi untuk menjadi kepala daerah. Wah, luar biasa teman-teman. Sobat Litusik, nanti kita bakal ngobrol lanjut lagi ya sama Kak Audra, karena banyak hal yang bisa kita gali dari risetnya dan juga kajiannya Kak Audra. Kak, pesan motivasi untuk teman-teman semua Sobat Litusik. Oke, jadi kalau kita bicara politik itu kan tujuannya mulia ya, yaitu untuk kebaikan bersama. Jadi kalau kita mau kebaikan bersama terjadi di bangsa kita ya, di sekitar kita, ayo masuk politik di program studi ilmu politik Visipol UKI. Luar biasa Sobat Litusik, kita akan banyak ngobrol lagi dalam episode Keluarga Litusik Talk lainnya. Jadi jangan kemana-mana dan salam Litusik. Politik itu asik.